Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nasihat dan sempat sehingga saya dapat menjelaskan apa yang ingin saya jelaskan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang teori evolusi dalam pandangan Islam. Yang pertama adalah penciptaan alam semesta, di mana alam itu tersendiri adalah segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Dalam ilmu pengetahuan kosmologi yang bersifat empiris ditemukan dua konsep. Yang pertama, konsep kosmologi pra abad 20, di mana di sini menyimpulkan bahwasannya alam semesta ini adalah kadim dan langgeng. Pandangannya, selain alam semesta ini tak terbatas dan besarnya tak terhingga, dan selain tak terhingga, keberadaannya juga tidak akan berubah sampai waktu yang lama. Hal penyampaian itu berdasarkan pengamatan di laboratorium. Yang kedua itu konsep kosmologi abad ke-20. Di sini menyimpulkan bahwasannya alam semesta ini diciptakan atau dilahirkan oleh observasi Hubble pada tahun 1929 dengan teropong yang melihat galaksi-galaksi di sekitar Bima Sakti yang menjauhi sejauh bumi. Bisa dikatakan observasi ini menyampaikan bahwasannya alam semesta ini di setiap harinya itu bertambah setiap hari ya. Dan di sini saya juga akan menjelaskan salah satu ayat Allah yang menjelaskan tentang penciptaan alam semesta, yang artinya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersembunyi di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolongmu, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Quran Surah As-Sajdah. Di dalam Quran ini Allah menjelaskan bahwasannya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi melalui 6 masa. Dan Allah juga menjelaskan dalam salah satu Quran lainnya, artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang kafir akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Quran Surah Hud. Dari dua ayat yang saya baca, bisa kita simpulkan bahwasannya alam semesta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, poin kedua dalam makhluk pertama di bumi. Pembahasan kali ini, di poin kedua ini saya akan menjelaskan siapa makhluk pertama yang Allah ciptakan.
tak lain dan tak bukan sudah menjadi rahasia umum bahwasannya makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan sebelum adanya sesuatu Nur Muhammad, maka dijadikanlah nur tersebut beredar dengan kekuasaannya menurut yang dikehendaki Allah, dan belum ada waktu itu ruh, agama, surga, neraka, jin, manusia, alam semesta, bumi, matahari dan langit. Di sini di sabda Rasulullah itu menyampaikan juga dan menjelaskan terhadap manusia bahwasannya makhluk pertama ciptaannya Allah adalah Nur Muhammad. Nah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah meletakkan Nur Muhammad di tanah yang menjadikan bahan penciptaan Nabi Muhammad. Dan dari sinilah dan turunnya Nur Muhammad ke bumi itu melalui perantara Nabi Adam. Poin ketiga, penciptaan Adam dan Hawa. Di mana di sini saya akan menjelaskan bahwasannya Allah itu telah menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama di dunia. Penciptaan Nabi Adam ditulis dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 39, bisa langsung dicek. Dalam hadis Bukhari juga Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dalam bentuk seorang laki-laki yang tubuhnya sangat tinggi dan rambutnya sangat lebat, tubuhnya seperti buah kurma yang menjulang sangat tinggi. Nabi Muhammad juga bersabda bahwasannya Adam itu diciptakan sebagai seorang laki-laki yang tinggi dan sangat rambut lebat dan tubuh yang menjulang. Nah, dari situ juga Allah menciptakan kemudian Allah menciptakan Hawa untuk mendampingi Nabi Adam dan mempersilahkan Nabi Adam dan Hawa untuk berada di surga untuk menikmati segala nikmatnya yang ada di dalam surga tersebut. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan menurut al-atas adalah pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, dan belenggu paham sekuler terhadap pemikiran. Kenapa? Karena tradisi tersebut akan mengakibatkan manusia lupa terhadap hakikat dirinya sendiri dan tidak adil pada dirinya sendiri. Kenapa seperti itu? Karena pemahaman seperti itu, pemahaman barat sekulerisme adalah pemisahan agama dari kehidupan, sehingga akan menyebabkan manusia akan lupa terhadap hakikat dirinya sendiri. Yang kedua, menurut Osman Bakar mengungkapkan bahwasannya Islamisasi ilmu pengetahuan adalah program yang berupaya memecahkan masalah-masalah yang timbul karena perjumpaan Islam dan sains Barat. Menurut Osman, Islamisasi itu adalah upaya untuk memecahkan masalah-masalah yang terkait antara Islam dan sains Barat karena mempunyai perbedaan tersendiri. Yang ketiga,
Muhammad Zainuddin menyimpulkan bahwasannya Islamisasi ilmu pengetahuan adalah upaya pembebasan pengetahuan dari asumsi-asumsi Barat terhadap realitas dan kemudian menggantikannya dengan Islam. Zainuddin berpendapat bahwasannya ini adalah upaya pembebasan dari hal-hal dari asumsi-asumsi Barat yang tidak sesuai dengan Islam, yang mengakibatkan krisisan terhadap manusia dan digantikan dengan Islam. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasannya Islamisasi pengetahuan ini dilakukan untuk membangun semangat umat muslim dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan penalaran intelektual dengan yang tetap berpatokan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi di sini bisa kita pahami bahwasannya Islamisasi ini adalah semangat memberikan kita semangat untuk melakukan perubahan, untuk melakukan pembebasan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam, dan memberikan dan dari pembebasan itu kita melakukan ilmu pengetahuan dengan penalaran yang sesuai dengan hukum Allah atau dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita sudah tahu apa itu Islamisasi dan ilmu pengetahuan. Nah, apa sih tujuan dari Islamisasi ilmu pengetahuan itu? Tak lain dan tak bukan tujuan dari itu untuk melindungi umat Islam dari ilmu-ilmu yang tercemar dan menyesatkan manusia yang akan menimbulkan kekeliruan. Dan juga Islamisasi juga bertujuan untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang hakiki yang mengungkapkan pemikiran dan pribadi muslim yang akan menambahkan keimanan kepada Allah. Tujuan ini juga memberikan kita dan dari sini saya mengharapkan dari Islamisasi ini dapat kaum pemuda intelektual dapat mengembangkan ilmu-ilmu hakiki yang membawa kita kepada ketaatan dan penambahan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya juga akan sedikit memaparkan manfaat teknologi dalam kehidupan sosial. Sudah menjadi rahasia umum bagaimana kemajuan teknologi ini sangat berpengaruh kepada kehidupan kita, terutama di Indonesia sendiri, di mana teknologi sudah tidak perlu kita pungkiri mengalami perkembangan yang sangat pesat, luas, dan pastinya akan memberikan efek terhadap manusia dan lingkungan kita. Tak lain manfaat teknologi ini bagi kehidupan sosial kita memudahkan manusia untuk berkomunikasi meskipun jarak dan waktu kita jauh. Dengan adanya teknologi ini dapat memudahkan kita untuk berkomunikasi, dan juga dapat memudahkan kita mengetahui hal apapun, bencana apapun di luar sana dengan adanya teknologi. Dan manfaat dari teknologi ini juga membantu kita memudahkan untuk memberikan bantuan terhadap bencana-bencana di luar dengan adanya
penyebaran pamflet bantuan terhadap bencana alam di sosial media kita. Seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah, dan kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.